Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lokagana, berjumpa lagi dengan program kita kali ini yaitu talk show mengenai jejak digital dan privacy protection. Perkenalkan, saya Resta Dana Wulandari, biasa dipanggil Resta, dari kelas 1243 sebagai host kali ini. Pada sesi kali ini saya ditemani oleh narasumber. Halo semuanya, nama saya Sutra Sena dari kelas 11 IPA 2. Oke, dengar-dengar kemarin kamu ikut juga ya yang collab dengan Singapore International Foundation. Benar sekali. Oke, itu di situ kan katanya ada bahasan mengenai jejak digital. Benar. Nah, itu jejak digital itu apa sih? Nah teman-teman, jejak digital itu kan namanya digital footprint ya kalau bahasa kerennya. Itu adalah semua informasi yang kita tinggalkan setelah aktivitas kita di internet. Bentuknya itu bisa berupa postingan di sosmed, terus history belanja kita tuh yang suka belanja di Shopee, Tokopedia. Terus kita juga sering biasanya ngasih testimoni kan ya, kalau kita habis beli sesuatu gitu kan. Nah, kayak ngasih rating gitu. Bener, rating gitu. Kadang-kadang ada yang ratingnya buruk, wah jelek banget gitu. Itu jangan kasar ya kata-katanya. Terus masih banyak lainnya contohnya gitu. Oke, nah kan masih banyak nih contohnya. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja sih? Jenis-jenis jejak digital itu ada dua. Pertama itu adalah jejak digital aktif. Nah, jejak digital aktif adalah jenis jejak digital di mana pemiliknya secara sadar memberikan informasi. Nah, contohnya gimana tuh? Nah, contohnya kita tuh sering posting di sosial media, terus kita kasih tahu tempatnya di mana, gitu kan? Sering banget tuh, di tag lokasi. Iya, supaya kayak misalnya kita lagi di pantai gitu, jarang-jarang kita ke pantai ini, jadi kita taruh lokasinya. Terus, contohnya kita berinteraksi melalui balasan di DM, Instagram, itu kan kita secara sengaja membalas orang gitu kan, atau kita memberitahukan lokasi kita, jam berapa kita makan, kita ngabarin orang gitu. Terus juga ada yang kedua adalah jejak digital pasif nih Kak. Nah, yang pasif itu ya gimana tuh? Nah, itu kita nggak sadar. Contohnya? Contohnya itu kita mengunjungi situs web. Oh iya, Situs-situs web, bener. Jadi saat kita membuka link dari situs web tersebut, pemilik dari web tersebut itu bisa mengetahui informasi-informasi dari kita. Contohnya dari email, password. Itu bahaya banget sih kalau. Soalnya kita sering kan pakai misalnya sebuah aplikasi untuk nambah followers atau pengen nge-stalk orang atau apa. Nah, kita harus login terus ngasih tahu password kita. Ngasih tahu email juga ya? Iya, benar sekali. Ngasih tahu email, password, nomor telepon, sampai alamat lokasi kita. Gitu. Nah, itu tuh gimana sih caranya melindungi jejak digital kita? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Oke. Jadi, cara melindungi jejak digital itu bisa menggunakan ID protection ya. Oh, ID protection itu yang kayak gimana? Jadi itu adalah ID protection itu memiliki nama lain, privacy protection. Jadi perlindungan privasi gitu. Nah, dari perlindungan privasi ini sebenarnya apa sih definisi lebih lanjutnya? Jadi ini adalah fitur untuk tidak menampilkan informasi kepemilikan domain. Domain itu kita. Yang dapat dilihat dari halaman WOIS. Nah, WOIS. WOIS itu apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke WOIS, saya mau memberitahu kalau misalnya privacy protection ini itu sangat berguna untuk menyembunyikan identitas seperti nama, alamat, nomor telepon kita agar aman dari jangkauan pihak yang dapat menyalahgunakan. Mantep banget tuh ya. Iya, mantep banget. Nah, pertanyaan kakak tadi, apa itu WOIS? Jadi, WOIS ini sering dipahami sebagai akronim dari who is, siapa gitu kan. Tapi sebenarnya WOIS itu lebih merupakan pertanyaan tentang who is the responsible owner of the domain name or IP address, atau bahasa Indonesianya itu
siapa pemilik yang bertanggung jawab atas nama domain dan IP address ini. Jadi sebenarnya itu bukan singkatan ya, tapi lebih kayak nama. Simbol gitu. Siapa yang memiliki domain tersebut gitu. Nah, apa sih perlindungan privacy WOIS itu? Untuk perlindungan privacy WOIS, jadi WOIS itu kan layanan untuk mengetahui data kepemilikan suatu domain. Layanan ini biasanya menampilkan informasi seperti pemilik domain, alamat, kontak, email, dan lain-lain. Setiap penyedia hosting biasanya juga menyediakan alat voice lookup. Begitu juga dengan Jogja Host. Pokoknya dengan kata lain, WOIS ini seperti buku alamat raksasa yang menyimpan berbagai informasi domain dan dapat diakses oleh publik. Oke, balik lagi ya ke jejak digital. Oke. Nah, dampaknya itu apa sih dampak negatif dari jejak digital? Oke, wah banyak banget sih Kak. Apa nih? Pertama, jejak digital ini dapat mengaruhi perspektif seseorang. Contohnya, kita yang tadinya mikir bumi itu bulat, Iya, kita jadi mikir bumi datar. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya, saya soalnya pernah ngobrol sama orang, dia tuh ngotot banget ke saya kalau misal bumi itu datar. Kak, kamu tim apa? Saya kasih tahu nggak ya? Apa nih? Bulat lah. Oke, aku juga bulat sih. Iya, bagus. Tapi banyak juga yang kalau bumi itu bulat. Bilang kalau bumi, kok bulat sih? Datar. Iya. Iya, karena udah banyak penelitiannya. Katanya sih matahari mengitari bumi. Hebat kan? Itulah. Lalu selanjutnya selain mengaruhi perspektif seseorang, jejak digital itu merupakan faktor penentu untuk masuk ke perguruan tinggi atau beasiswa. Gimana tuh contohnya? Ini nih yang mau tes ke luar negeri, dapat beasiswa luar negeri gitu kan. Itu beberapa universitas itu akan mengunjungi profil media sosial Kak, si pelamar ini. Iya. Seperti Facebook, Instagram. Bahaya banget nih Facebook. Twitter. Twitter. Saya sering banget ngeliat Twitter itu orang-orang ngegibah di Twitter. Iya, apalagi kan kalau Twitter tuh kayak informasinya tuh update banget nih. Iya, paling update tuh Twitter. Iya. Apalagi kalau kita tuh ninggalin Twitter berapa menit aja udah ketinggalan berita. Hashtagnya terus ada yang baru soalnya. Jadi kita menggunakan Facebook kan biasanya aib gitu kan ya. Zaman dulu. Zaman dulu nih. Banyak yang pakai Facebook. Kalau sekarang kan jarang ya. Iya, jarang sih yang pakai Facebook. Lebih ke Instagram sama Twitter. Iya, Instagram sama Twitter. Jadi hati-hati karena itu bakal dilihat. Iya. Terus habis itu adalah peluang untuk pekerjaan dan promosi. Sebenarnya itu nggak buruk terus kok jejak digital itu. Contohnya bisa untuk promosi. Contohnya gimana tuh promosi Pak digital? Kita kan sedang membicarakan dampak negatif ya. Tapi di sini saya akan juga membahas dampak positif dan manfaatnya. Sekaligus dampak negatifnya. Nah, jejak digital adalah peluang untuk pekerjaan dan promosi. Karena perekrut, jadi orang yang mau merekrut kita, itu biasanya akan melacak jejak digital kandidat sebelum menerimanya ke dalam perusahaan. Kalau kita memiliki digital footprint atau jejak digital yang negatif, ya itu akan menjadi faktor penghambat untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi yang kita inginkan. Contohnya gini Kak, kita punya jualan nih Kak. Iya. Terus habis itu kita jual, terus habis itu ada pelanggan yang komen. Ini nggak enak nih. Banyak ya gitu ya? Iya, ini nggak enak nih. Misalnya kita jualan nuggetnya berjamur nih. Aduh, nggak becus banget, kita digituin. Kita balas, kamu yang salah gitu kan. Kamu jangan berusaha ngerendahin usaha saya gitu kan. Itu kan namanya kita merusak citra pekerjaan kita sendiri. Itu akan menjadi jejak digital gitu. Ini kita akan dilihat sebagai penjual yang tidak ramah. Seperti itu contohnya. Bahaya banget ya jadi? Bahaya banget. Terus habis itu dampak negatif lainnya itu rentan terhadap keamanan pribadi pastinya. Gimana tuh rentan terhadap keamanan pribadi? Nah, berbagi terlalu banyak informasi di internet, contohnya itu. Karena kan kita sering banget
artis contohnya. Iya. Mereka kan harus update ya Kak. Mereka harus nge-vlog bla bla bla. Saya juga aktif banget nih kebetulan di internet. Iya. Jadi sebenarnya berbagi terlalu banyak informasi di internet itu sama saja berbagi kelemahan kita dengan penjahat. Oh iya. Banyaknya digital footprint ini, banyaknya jejak digital yang kita miliki, itu akan membuat kita semakin rentan terhadap serangan cyber seperti scamming, phishing, spoofing, dan lain-lain sebagainya. Oke, mengenai rentan terhadap keamanan pribadi yang telah kamu bahas tadi, itu sebenarnya ada nggak sih perlindungannya? Ada dong. Apa tuh? Nah, mari sekarang kita bahas mengenai privacy protection. Oke, Nah, sebenarnya apa sih privacy protection ini? Itu adalah perlindungan ID. Nah, ID protection ini itu adalah fitur untuk tidak menampilkan informasi kepemilikan domain kita yang dapat dilihat di halaman Whois. Nah, Whois itu apa tuh? Whois. Nah, Whois ini sering dipahami sebagai akronim dari who is, siapa gitu ya. Sebenarnya Whois ini lebih merupakan pertanyaan tentang who is the responsible owner of the domain name or IP address. Jadi siapa pemilik yang bertanggung jawab atas nama domain dan IP address ini. Nah, jadi Whois ini yang menampilkan alamat email kita, privacy kita. Jadi ia yang membongkar istilahnya seperti itu. Nah, fungsinya itu sebenarnya apa sih fungsi Whois? Nah, sebenarnya Whois ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi tentang kita dan data lainnya. Itu baru fungsi dasarnya aja nih. Fungsi lainnya? Nah, sebenarnya Whois itu memiliki banyak fungsi yang lebih spesifik. Nah, apa tuh? Mari kita bahas. Pertama, membantu kita dan pengguna lainnya untuk mengetahui ketersediaan suatu domain. Apakah suatu domain sudah memiliki pemilik atau belum? Contohnya? Contohnya, karena Whois ini kita memiliki suatu web atau situs. Nah, itu kita akan dimunculkan siapa sih pembuat situs tersebut. Gitu. Lalu meningkatkan kredibilitas domain. Jadi informasi yang jelas dan kredibel akan membuat audiens merasa aman dalam bertransaksi. Contohnya, kita pengen bertransaksi membeli barang di Shopee. Nah, kita nggak mungkin dong bertransaksi sama orang yang asal-usulnya nggak jelas. Iya, pasti dong. Nah, dari Whois ini, ia menunjukkan seperti apa si penjual ini. Seperti itu. Jadi, alamat email penjual, nomor telepon penjual, alamat si penjual, seperti itu. Jadi Whois yang menampilkan. Oke, sama jejak digitalnya juga dong? Iya, sama kayak jejak digital. Jadi ID protection ini adalah perlindungan untuk Whois. Jadi ID protection ini yang istilahnya menutupi Whois. Jadi supaya kita nggak diketahui siapa namanya, karena kan Whois yang memberitahu kan. Nah, ID protection ini menutupi. Jadi jejak digital kita bisa lebih aman. Lalu selanjutnya, itu memudahkan polisi dalam melakukan penegakan hukum ketika ada indikasi kejahatan di internet. Misalnya, adanya propaganda terorisme, terus situs pornografi ilegal, situs perjudian ilegal, perdagangan organ tubuh, situs cek palsu, perdagangan manusia, terus pedofilia. Jadi kan kalau misalnya kita mencari tahu tentang seseorang, kita harus mengetahui seperti apa orang ini tinggal, bla bla bla. Nah, Whois ini yang biasa diteliti oleh para penegak hukum gitu. Jadi untuk sangat membantu jejaknya. ya? Iya, benar sekali, sangat membantu. Terus habis itu membantu kita dalam melakukan penelitian merek dagang atau nama merek. Contohnya kakak pengen ngeluarin merek Resta gitu kan, brand Resta. Tiba-tiba ada orang ngeluarin brand Resta juga. Jadi itu? Iya, supaya nggak di copyright gitu kan, supaya nggak di copy paste gitu. Nah, beberapa situs web yang menyediakan alat Whois dapat memberikan informasi instan tentang alamat IP kita. Salah satunya situs whois.site. Tuh. Kamu pernah pakai gitu gak? Untuk Whois sendiri ini saya belum pernah ya, Jadi biasanya kalau saya
teman saya pernah, karena saya nggak pernah beli barang online atas nama saya. Terus atas nama siapa dong? Atas nama ayah saya. Atau enggak teman saya nitip ya. Jadi mereka yang ngecek gitu. Mereka istilahnya menggunakan WUIS tersebut. Oke, nah untuk informasi privasi itu apa saja di tipe-tipenya? Nah, tipe-tipe dari privacy informasi ini itu adalah internet privacy. Pertama, internet privacy ini contohnya apa sih? Pertama adalah social media account. Jadi akun sosial media kita seperti Instagram, Twitter. Jadi itu adalah internet privacy. Jadi ID protection ini menutupi internet kita. Jadi menutupi informasi-informasi kita yang ada di sosial media. Kayak email, nomor telepon benar gitu. sekali. Nah, terus habis itu selanjutnya contoh dari perlindungan internet ini itu adalah gaming account. Jadi bagi yang suka gaming nih, kita kan sering melihat kayak link web gitu kan, ada turnamen gitu kan, turnamen terbaru gitu kan dengan hadiah segini-segini gitu kan. Terus kita pencet, kita tertarik ikut turnamennya, pas kita pencet, ternyata akun game kita dihack. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa begitu, banyak begitu. Saya pernah soalnya. Pernah. Tapi waktu itu bukan game. Tapi waktu itu adalah rekening bank. bisa. Iya, sangat menyeramkan bukan? Dan HP saya sampai dihack. Jadi foto-foto dari galeri saya ketahuan. Cuman karena saya membuka link tersebut. Bahaya banget ya jadi. Jadi kalau kita diberikan link oleh sembarang orang, jangan langsung diketik, jangan langsung diklik. Nah, gitu. Selanjutnya adalah contoh selanjutnya nih, contoh yang paling sering kita gunakan. Apa tuh? Peduli Lindungi. Wih, ada juga tuh Peduli Lindungi. Ya, sebenarnya ini kan kita memberikan contoh internet privacy. Jadi tugas dari ID protection ini terhadap internet kita. Jadi Peduli Lindungi ini sebenarnya menurut kakak kira-kira ia ngapain terhadap kita? Ia melakukan attack atau istilahnya membuka privasi kita di bagian apa menurut kakak? Identitas dan lokasi. Iya, lokasi kita. Jadi privacy protection ini berguna untuk menutupi sosial media kita, terus habis itu melindungi gaming account kita, terus habis itu Peduli Lindungi juga bisa, dan lain-lain. Keren banget ya. Iya, bener banget. Terus habis itu tipe selanjutnya adalah financial privacy. Jadi privacy keuangan. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga begitu. Jadi itu melindungi informasi-informasi keuangan kita gitu kan. Jadi ya terkadang kan kita membutuhkan data keuangan keluar masuk untuk istilahnya mendaftar di kampus dan lain-lain gitu kan. Nah, dari privacy protection ini kadang-kadang sistem keuangan kita itu bisa dihack. Bukan kita yang memberikan, kalau ke kampus itu kan istilahnya kita yang memberikan datanya. Tapi ada beberapa kejadian di mana emang kita dihack, data kita diambil gitu kak. Contohnya perampok nih kak gitu kan. Perampok istilahnya ia tidak memberikan datanya ke polisi dong, polisi nyari tahu. Nah, privacy protection ini gunanya untuk melindungi dari informasi finansial kita itu gitu. Terus habis itu ada medical privacy. Itu kayak gimana tuh medical privacy? Itu adalah medical itu kan kesehatan ya, terdengar seperti kesehatan. Jadi itu adalah perlindungan tentang kesehatan kita, contohnya riwayat penyakit kita. Gitu. Jadi banyak sekali istilahnya persaingan di dunia pekerjaan yang ingin menggunakan kelemahan musuh untuk mengalahkan perusahaan ini, perusahaan itu. Akhirnya orang ini dicari tahu riwayat penyakitnya apa, nanti dikasih penyakitnya itu supaya dia gitu. Ngeri ya. Banyak yang kayak gitu kak, sampai istilahnya sengaja dikasih alergi ini ya, maksudnya kita alergi kacang nih, terus habis itu kita dikasih makanan berkacang, isinya kacang kayak gitu. Nah, dari medical privacy ini, dari sistem kesehatannya sendiri, kalau kita masuk rumah sakit kan kita ada historinya, kita masuk ke rumah sakit, kita sakit apa, beli apa gitu kan. Nah, banyak orang yang istilahnya pengen tahu gitu kak, jadi kita diambil dari data kesehatan kita itu, kita diambil kelemahan kita apa aja, entah kita punya riwayat jantung dan lain-lain. Nah akhirnya itu bisa dilindungi oleh ID protection tersebut. Seperti itu.
Baik, terima kasih kepada Sutrasena yang telah memberikan informasinya mengenai jejak digital dan ID protection. Terima kasih kembali, Kak. Oke. Nantikan episode selanjutnya mengenai etika bersosial media dan penipuan online. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.